Oke, halo teman-teman. Di sini saya akan mendemonstrasikan atau sekalian pun memperkenalkan aplikasi IoT berbasis web, yaitu AgroQuad, yaitu aplikasi agrikultur ya. Jadi langsung aja, ini adalah login user ya, seperti biasa, username dan password. Dan kalau kalian belum punya akun, bisa kalian buat dulu. Soal nama lengkapnya itu Randy, terus misalnya Randy 123 sekarang ini. Oke, masukkan email dan masukkan password kalian, itu sebanyak minimalnya 8 karakter ya. Langsung kita masukkan aja. Oke, kita ingat semuanya dan langsung kita daftar. Enaknya tunggu. Oke, registrasinya berhasil ya. Jadi kita masuk dengan username tadi. Kalau username kalian itu salah ya, dan kita ulangi lagi. Kita bisa bisa enggak ya? Oke, nggak bisa. Jadi lama-lama kita pakai user yang saya biasa pakai aja ya. Nggak salah. Saya masih ingat maksudnya. Oke, jadi sebenarnya di dashboard monitoring itu, kalau kalian sudah pasang alatnya ya, itu tampilan kalian akan seperti ini ya. Jadi ini status tanaman, kondisi lingkungan, status sensor itu sebenarnya sudah bisa ya, cuman karena alatnya tidak ada sama saya, jadi ya seperti ini kondisinya kalau memang tidak ada alatnya. Dan kalau ada alat seperti ini, dan kita lihat juga di situ kan ada kayak sebuah notifikasi nih, kondisi tanah kritis itu ya, di bawah status tanaman ini ya, di bawah kart ini, 3 kart ini. Nah itu sebenarnya bisa diklik. Jika diklik, status namanya itu bakal ke bawah, yaitu mengarah ke data sensor yang terbaru dan update terakhir data suhunya ini juga. Dan juga kalau kita ada alatnya ya, ini grafik juga bakal ada. Oke, langsung aja ke segera deteksi ya, kita anggap adalah gitu ini ya. Oke, langsung aja ke bagian gambar daun kita ya.
Santo Monas Kompas Tris ya. Oke, jadi di sini ada keterangan pestisida, rekomendasi dan cara aplikasinya. Dari sini ada gejala serangannya, yaitu bercak seperti berwarna coklat hitam ya, tertera pada gambar, dan penjagaan umumnya ya kita disuruh untuk menggunakan benih bebas penyakit. Oke. Nah, ini sebenarnya riwayat saya sebelumnya ya. Jadi ada beberapa gitu ya. Di sini cabai sehat dan statusnya sudah selesai. Ini perkembangannya. Oke, jadi di sini juga kita bisa cari virus. Nah, ini sebenarnya caranya sudah bisa ya. Jadi itu virus muasin pada nomor dan statusnya belum saya tangani juga ya. Oke, kita langsung ekspor PDF-nya. Ini kalian buat ya. Deskripsinya itu riwayat deteksi. Oke, kita terus kita buka di bagian ini deteksi apa. Oke, kita klik dia untuk ekspor PDF-nya itu seperti ini ya. Misalnya dengan cara ekspor yang tadi itu filenya udah masuk ke dalam komputer kalian. Kalau tidak ada ya mungkin kalian tahu lah dengan simpan file yang tadi, makanya perlu kalian perhatikan mana letak folder yang tadi. Oke, inilah tampilan ekspor PDF-nya. Itu adalah fitur utama dari website Preciser. Ini ya, ini adalah apa namanya, profil dari kita ya, namanya user testing. Jadi kalian bisa buat password saat ini dan nomor telepon kalian yang aktif. Oke, mungkin cukup sampai sini saja ya pendemon atau juga pengenalan di Indonesia percobaan, dan kita lanjut ke dashboard admin. Oke, jadi di dashboard admin ini untuk mengelola ya pastinya. Jadi di sini ada 16 user ya, 16 user dan ada total deteksi juga, dan semuanya total deteksi dari sana. Kalau total deteksi sekarang ada ya. Oke, kita lanjut di bagian admin. Jadi di sini dashboard adminnya, yaitu ada total user dan total deteksi juga. Ini total deteksi keseluruhan dan amatir deteksi, dan ini ada search juga. Jadi ya sedang lah ya. Dan deteksi terbaru ini ya ini yang pengguna user 001 kita tadi ya, hasilnya itu bercapai dari mana capai. Oke, gitu, dan statusnya sudah selesai. Dan
kita bisa mengelola user juga di sini ya. Jadi bisa kita aktifkan dan nonaktifkan ya. Jadi ini ada user admin juga ya, user saya sendiri. Oke, dan ini ada Adi, usernya aktif ya, kita bisa hapus juga. Dan ini tadi namanya Reni 123. Oke, bisa kita hapus dan ya terhapus dan tidak ada lagi. Kalau sebenarnya untuk data-data ini sebenarnya sangat-sangat sangat-sangat berbahaya ya. Jadi dipastikan hanya beberapa admin saja yang bisa nih. Dan untuk data hama ini yang data hama tadi ya, ada 5. Dan untuk data pencegahan juga ada nih, tadi baru foto daun ya. Dan kita bisa tambahin juga jenis hamanya, kode kebutuhan atau apapun, dan judul pencegahannya apa, dan sumber atau sumber web dari mana itu yang pencegahan yang tadi itu. Dan untuk kalau data hama ya bisa ya kita masukkan nama hamanya apa, zaman latinnya apa, dan deskripsi singkat dari hamanya itu apa, dan gejala yang ditimbulkan dari hama tersebut apa gitu. Dan kalian bisa masukkan juga gambarnya kalau memang kalian ada gambarnya ya. Oke, ini sebenarnya saya nggak berani sih ngomong bagian daftar jenis hama karena ini sudah sudah ada ya. Dan kalau kita hapus salah satunya ya, bisa jadi yang bagian deteksi tadi itu tidak memberi deskripsi dari ininya hama tersebut gitu. Begitu juga data penjagaan. Oke, ini usernya dan ini juga dashboardnya. Oke, mungkin segitu saja di bagian fitur untuk admin, dan kita akhiri video ini. Mungkin kalau ada salah kata dan kurang dari penyampaian saya yang tidak bagus ya, saya maafkan saya. Dan begitu juga jika ada salah kata juga saya mohon maaf. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.